Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, berjumpa lagi kepada pemirsa dan antum semua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona ini dan senantiasa hendaknya kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut dengan materi berikutnya atau pembahasan tentang adab-adab sholat dan zikir. Kenapa ini kita bahas? Karena memang masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tak seakan-akan dia tidak berkomunikasi, dia tidak berbicara. Padahal waktu sholat itu adalah waktunya kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, atas dasar itulah penting kita memahami adab sholat dan zikir, sehingga kita semua mampu memahami adab-adab sholat dan berzikir. Nah, kenapa sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik tentunya dan berakal Kalau masih kecil belum balik boleh tidak melakukan sholat, tapi dia sunnah membantu ayah dan ibu. Boleh tidak sholat kalau tidak berakal, boleh kalau kira-kira mau diskon tidak sholat, silakan hilangkan akalnya. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu Allah menyebutkan wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, sholat itu adalah satu kesempatan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sholat diperintahkan kepada kita ada 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyebutkan idza kana ahadukum bis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jadi ketika salah seorang dari kalian sedang mengerjakan sholat, maka sesungguhnya saat itu dia sedang bermunajat atau berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Ini adalah waktu kita. Sholat itu adalah kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita asal-asalan atau tidak memiliki tata cara yang baik, tidak berakhlak betul sholat, berarti sesungguhnya kita tidak berakhlak berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang diantaranya itu adab-adab sebelum sebelum sholat, sedang sholat, dan sesudah sholat. Tentu tetap kita menjaga adab-adabnya. Salah satu di antara adab-adab itu adalah kita menjaga waktu dan batas-batas sholat itu. Karena sholat itu ada waktunya, sudah ditentukan waktunya. As-sholatu li waqtiha, sudah ada waktunya. Zuhur ada awalnya dan ada batas akhirnya. Begitu juga sholat asar, terus sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada batas akhirnya dan ada pula di awalnya. Jangan pula kita belum waktunya sholat kita udah sholat duluan. Atau waktunya sudah habis baru kita sholatnya, itu namanya mubazir. Kemudian kita juga memperhatikan, ini juga bagian dari adab-adab kita terhadap sholat yang akan kita lakukan. Jadi tempat ibadah sholat dan sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada.
Ya, singkirkan gambar bila perlu, ya, tulisan atau apa saja yang mengganggu kerusakan sholat. Karena biasanya ketika kita sholat itu kadang terpaksa atau tak sengaja terlihat di depan. Nah, ketika kita melihat ke depan itu banyak kali, ya, bacaan-bacaan, banyak kali hiasan-hiasan, sehingga kita tidak lagi sholat, ya. Yang kita baca itu ada bacaan yang ada di depan kita. Na'udzubillah, ya. Kita lupa waktu itu kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memakai pakaian yang terbaik sebaiknya, ya, saat panggilan sholat telah tiba. Kemudian pakaian kita itu rapi, ya, kemudian santun, kemudian baik, harum, ya, merbak, ya, terutama bagi laki-laki, ya. Khususnya bagi kaum laki-laki itu waktu sholat Jumat itu, ya, sebaiknya mandi dulu, ya. Kalau tak sempat mandi, ditukar baju pakaiannya itu. Ini kadang-kadang langsung ke masjid, siap olahraga langsung ke masjid. Waduh, aromanya luar biasa. Kemudian untuk saudara kita perempuan itu menutup aurat, ya, sempurna, ya. Nah, jangan sampai kaum laki-laki, ya, bagi kita laki-laki ini nampak aurat ini, ya, ketika kita sujud, ya. Sampai pula bisa menabung sini karena nampak lubang celengannya. Astagfirullahalazim. Jangan sampai, ya. Oke. Kemudian waktu akan, sedang, atau selesai, ya, hendaknya kita senantiasa menyesal atau bersedih, ya, jika tidak dapat menunaikan. Astagfirullahaladzim. Jangankan sengaja, kita lupa pun melaksanakan sholat. Astagfirullahaladzim, ana lupa sholat zuhur, ana lupa sholat isya, ya, karena asyik bermain lupa sholat isya, ya. Kalau sholat subuh itu sengaja kadang-kadang, tapi tidak antum, ya, tempat yang lain, ya. Mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang yang ingat dengan waktu-waktu yang ada, ya. Bila perlu kita menangis, ya, waktu berdoa, waktu sholat, ya. Kata Rasulullah, tangisilah dirimu. Kenapa engkau tidak bisa menangis? Ya, kadang-kadang kita ya, keras hati kita, ya. Dan teman-teman kita masalahnya itu pula, teman-teman kalau kita ada menangis, misalnya si anu tuh menangis cengeng, itu salah, ya. Karena menangis itu ada menunjukkan tanda, ya, kelembutan hati dan jiwanya. Ya, itu perlu dilestarikan, bukan perlu dicela atau dicemooh, bahasa orang kampungnya, ya. Nah, kemudian bila perlu kita melaksanakan sholat itu, ya, seakan-akan sholat kita itu sholat terakhir bagi kita. Ya Allah, sholat ini sholat terakhir, terimalah ibadah-ibadah hamba, ya Allah, gitu, ya. Sehingga seakan-akan kita mau meninggal dunia. Nah, kalau sholat kita seakan-akan kita mau meninggal dunia, pastilah sholat kita itu bagus, ya. Kemudian memang Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini, ya, seakan-akan kita sudah atau akan meninggal dunia, ya. Nah, apakah Anda sudah sholat hari ini, ya, sudah berzikir hari ini? Dan Ustaz percaya pada kita semua pasti melakukannya, ya. Ya, pasti melakukannya, ya, sangat percaya sekali, ya. Kemudian ada berzikir, ya, ini perlu juga. Kadang-kadang kita selesai sholat, assalamualaikum langsung lari, kok terburu-buru kali, kayak orang luar biasa sibuknya. Duduklah kita sejenak, ya, berzikir minimal astagfirullahaladzim, istighfar kita 3 kali, ya, minimal. Itulah mungkin diantara hikmah-hikmahnya kenapa kita harus berzikir, ya. 3 kali kita suruh beristighfar, ya. Nah, zikir menurut bahasa berarti ingat. Nah, ini secara umum, ya. Dalam hal ini yang dimaksud
adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi ini maksudnya zikir tidak hanya di waktu selesai atau ba'da sholat, tetapi kita mengingat Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi dan di saat pun kita dimanapun kita berada, kondisi apa, kita senantiasa mengingat Allah hendaknya ya. Makanya ada kita melihat orang yang ketika dia pergi kemana-mana aja membawa tasbih ya, itu agar dia terpelihara ya dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, berikutnya berzikir kita itu sesuai dengan yang dicontohkan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang Rasulullah diamkan, yang diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya ya, ataupun yang Rasulullah SAW sendiri yang melakukannya, kita tinggal mencontoh dan mengikutinya. Kemudian memang waktu kita sholat itu ya sebaiknya ya, terutama waktu sujud ya, karena sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Jadi maka kita sering melihat atau sering memperhatikan saudara-saudara kita di sujud terakhir itu lama ya. Tapi ini kalau kita menjadi makmum, menjadi ketika kita sholat sendirian ya, dan ketika sholat sunnah ya. Tapi kalau antum menjadi imam ya, usahakan jangan tidak berlama-lama ya, karena tidak semua jemaah dan masjid itu siap menerima keadaan dan kondisi berlama-lamanya kita sujud ya. Sujudlah antum berlama-lama di sujud terakhir ya, ketika antum melakukan sholat sunnah yang lainnya, dan ketika antum melakukannya sendirian ya. Kemudian bila ada waktu ya duduk di suatu tempat atau di ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan ya. Sehingga kemudian pakaian ya, jangan lupa pakaian kita itu pakaian yang bersih ketika sholat ya. Bila perlu ada aroma wangi-wangian ya, dan parfum yang kita pakai itu sebaiknya juga parfum yang halal gitu ya. Jangan sampai kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata parfum kita tidak halal. Jadi paradok ya, campur aduk ya. Kemudian memilih tempat yang agak sunyi sebaiknya. Kalau kita mau sholat sendirian ya, boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Banyak kekurangan, banyak kehilapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.